Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami yang berjudul Pemanfaatan AI dalam Data Cleansing dengan anggota Brian Aditya sebagai ketua, Dava Virgana, Jennifer Lim, Tito Adrian Pribadi, dan Robi Lianto. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembersihan data. Fokus penelitian akan meliputi teknik dan algoritma AI yang dapat digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memperbaiki kesalahan data dalam jumlah besar dan kompleks. Penelitian ini juga akan membandingkan efektivitas teknik AI dengan metode tradisional yang ada dalam memperbaiki kualitas data. Ruang lingkup penelitian akan mencakup penerapan AI dalam identifikasi dan perbaikan kesalahan data. Teknik AI yang akan digunakan meliputi machine learning natural language processing, data mining, dan deep learning. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan tantangan dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menerapkan AI dalam pembersihan data, seperti pemilihan model AI yang tepat, pengaturan parameter optimal, dan kebutuhan komputasi. Selanjutnya, diharapkan dari penelitian yang kami buat, ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang penerapan AI dan pembersihan data. Penelitian ini akan mengidentifikasi teknik dan algoritma AI yang paling relevan dan efektif untuk digunakan dalam pembersihan data. Evaluasi akan dilakukan untuk membandingkan keunggulan dan keterbatasan teknik AI dengan metode tradisional dan dalam hal kecepatan, akurasi, skalabilitas, dan pembersihan data. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan AI dalam membersihkan data, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas data mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memperoleh wawasan yang lebih baik melalui analisis data dan akurasi yang dapat diandalkan. Berikut bagian landasan teori. Artikel tersebut menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau AI tidaklah yang baru dan telah dimulai sejak tahun 1956. Ketika istilah AI pertama kali digunakan oleh John McCarthy, sejak saat itu bidang AI telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Meskipun tidak selalu berjalan sesuai harapan, AI terus berkembang dengan adanya keuntungan, peluang, dan tantangan. Penggunaan AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Teknologi dan informasi yang semakin pesat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Penggunaan web dan smartphone terus meningkat di Indonesia, terutama di daerah perkotaan, dan masa pandemi telah mempercepat pertumbuhan ini. AI juga merupakan inovasi baru dalam ilmu pengetahuan. Penggunaan AI dimulai sejak kemunculan komputer cutting edge pada tahun 1940 sampai dengan 1950. AI digunakan sebagai alat atau komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia, bahkan dalam kegiatan bermain game. Namun, masalah terkait dengan kecerdasan buatan juga terkait erat dengan kondisi sosial budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan strategi industri telekomunikasi. Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Perkembangan AI juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dengan pemahaman tentang perkembangan AI dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kita dapat lebih mengenali dan memahami teknologi ini serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, kebijakan, dan strategi dalam menghadapi tantangan AI. Selanjutnya ada manfaat dari ide AI dalam proses pembersihan data atau data cleansing. Manfaat dari penerapan AI dalam proses pembersihan data atau data cleansing meliputi, yaitu efisiensi tinggi. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas pembersihan data yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia yang besar. Algoritma AI bekerja dengan cepat dan efisien, menghemat waktu dan upaya manusia. Kemudian, akurasi tinggi. Dengan mengurangi kesalahan manusia, AI dapat meningkatkan akurasi pembersihan data. Algoritma AI secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data, menghasilkan data yang lebih bersih dan dapat diandalkan.
Skalabilitas. AI memungkinkan pembersihan data pada volume data yang sangat besar. Dalam kasus data yang kompleks, AI dapat mengelola dan membersihkan data dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, identifikasi pola dan anomali. AI dapat mengidentifikasikan pola dan anomali dalam data yang mungkin sulit dideteksi oleh manusia. Sehingga dengan kemampuan ini untuk mempelajari pola yang kompleks, AI membantu mengidentifikasi inkonsistensi atau anomali dalam data. Selanjutnya, otomatisasi prosedur. AI memungkinkan otomatisasi sepenuhnya dari prosedur pembersihan data. Langkah-langkah yang sama dapat diulang tanpa perlu campur tangan manusia, menghemat waktu dan upaya. Selanjutnya, dengan menerapkan AI dalam pembersihan data, organisasi dapat memperoleh data yang lebih bersih, akurat, terstruktur, dan dapat diandalkan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas analisis data, pengambilan keputusan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran yang objektif dan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pengumpulan dan pembersihan data dalam pengembangan AI. Kuesioner dikembangkan untuk mengumpulkan data tentang pengumpulan dan pembersihan data dalam pengembangan AI. Kuesioner terdiri dari bagian pengumpulan data dan bagian pembersihan data. Validitas kuesioner akan diuji melalui tahap uji coba awal dengan sejumlah kecil responden untuk memastikan bahwa pertanyaan dan instrumen yang digunakan mengukur variabel yang diinginkan dengan baik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.